Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Pagi, ruang podcast berbagi di Yayasan Indah Berbagi. Ya, kali ini kita kedatangan Pak Abdel. Nama lengkapnya siapa, Pak? Abdal. Pak Abdal. Iya. Abdal Permana, Pak. Abdal Permana. Beliau adalah manajer Markom di Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa. Iya. Lokasinya di mana sih, Pak? Di tepatnya sih di Jalan Raya Parung, kilometer 42. Di kawasan Zona Madinah. Zona Madinah. Iya. Oh, berarti daerah Parung, Kabupaten Bogor. Kecamatan kami itu Kecamatan Kemang. Hah, Kecamatan Kemang? Iya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Oh. Tepatnya di Desa Jampang. Kalau kita tuh kecamatan apa ya? YIB. Parung. Oh, kecamatannya Parung. Iya. Jadi dari YIB ke RSC itu hanya 8 menitan kurang lebih lah. 8 menit? Iya. Pak, tim saya ada yang pernah jadi pasien, Pak. Mana ya? Oh, lagi kamar mandi. Tadi sih. Gimana? Jam 2 pagi ya? Iya. Dibawa ke rumah sakit Dompet Duafa. Kena GERD. Wah, untung ada rumah sakit terdekat. Wah, nanti perlu ditanya itu. Siap. Ya? Pengalamannya gitu, ya. Fasilitasnya datang jam 2 pagi, ya, diterima dengan baik nggak gitu. Siap. Ya. Baik, Pak Abdel. Ya. Pak Abdal, maaf. Ya. Saya kok jadi Abdel mulu, jadi ingat komik gitu, Pak. Abdel Temon ya? Iya, Abdel Temon. Pak Abdal. Pak Abdal. Dia lebih kaya. Saya tapi kaya. Gitu. Ya, amin. Pak Abdal. Ya. Rumah sakit atau rumah sehat? Pertanyaannya nih. Dua-duanya. Awalnya memang itu rumah sehat terpadu. Jadi para founder rumah sakit itu kita ingin menciptakan satu lembaga kesehatan yang itu lain daripada yang lain. Jadi orang masuk ke rumah sakit itu merasa sehat gitu, dan pulang pun sehat. Makanya namanya rumah sehat terpadu. Tapi seiring waktu ada regulasi dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan bahwa setiap lembaga yang berbau medis ataupun rumah sakit maka di depannya harus dibubuhi rumah sakit atau RS. Sehingga nama rumah sakit kami panjang. Rumah sakit, rumah sehat terpadu Dompet Duafa. Tapi Mas Sato gak perlu bingung. Udah cukup RST aja. RST aja ya. Iya. RST aja ya. Oke. Ini udah lama atau mulai dari kapan RST? Jadi RST ini berdiri tahun 2012. 2012? Ya, 4 Juli 2012. 4 Juli? Iya. Wah, tapi pembangunannya itu dari 2009 kalau tidak salah. Oh, jadi selama proses itu 2009 itu sebenarnya sudah ada? Sudah pembangunan. Oh, pembangunan. Baru dibangun, proses pembangunan itu 2009, baru dioperasikan 2012. 2012. Nah, 2012 ini itu baru menerima pasien-pasien masyarakat yang memang membutuhkan atau prasejahtera ya, belum mampu lah. Jadi masyarakat tidak mampu yang ingin melakukan pengobatan kesehatan itu bisa langsung datang ke RST dan itu tidak dipungut biaya, Mas Sato. Itu 2009 bentuknya sudah atau klinik atau belum? Oh, belum. Jadi itu pembangunan awal murni itu dari tanah wakaf, kemudian yang berwakaf di daerah Kemang situ, di Kecamatan Kemang, tepatnya di Desa Jampang. Nah, baru setelah pengumpulan dana fundraising itu kan dibangun tuh. Proses pembangunannya itu luar biasa, kurang lebih 2,5 tahun sampai dia beroperasi. 2012. Bulan Juli tanggal 4 kurang lebih. Berarti penamaan rumah sehat terpadu itu dari 2012. Betul. Sudah karena kan kalau nggak salah ada juga tokoh publik yang pengen ganti namanya rumah sakit itu jadi rumah sehat. Saya pikir gara-gara itu, wah ini ternyata udah duluan ada rumah sehat ya dari Dompet Duafa. Duluan kami. Dulu saya ingat kampanye tuh, saya mau ganti, jangan rumah sakit dong, rumah sehat gitu ya. Malah pas lihat rumah sehat, oh ternyata udah duluan ada dari Dompet Duafa 2012. Insya Allah kami yang dulu. Nah, sampai saat ini berarti udah ada 12 tahun. Kurang lebih ya. Kurang lebih 12 tahun. Sudah ada fasilitas apa aja, Pak? Jadi alhamdulillah awal ini kan RST ini cikal bakalnya dari LKC, layanan kesehatan cuma-cuma. Layanan kesehatan cuma-cuma. Oh ya, tahu. Kemudian bergabunglah Bapak Ismail Agus Said. Beliau ini basicnya memang perbankan, banker.
banker, kemudian dia melakukan inovasi terkait dengan fundraising dan wakaf produktif. Dan muncullah ide dari beliau untuk membuka rumah sakit. Gitu. Dananya dari mana? Ya, beliau juga memikirkan dananya dari mana. Kita pindahkan dana nasabah ke dompet duafa. Gitu. Dengan cara fundraising, wakaf dan sebagainya. Nah, Bapak Ismail ini terus tuh menyemangati timnya untuk membangun satu rumah sakit, dan alhamdulillah 2012 itu terbangun. Nah, awalnya hanya 4 poliklinik waktu itu. Apa aja Pak? 4 poliklinik? Penyakit dalam, kemudian anak kandungan, umum juga, dan ada IGD. Dan alhamdulillah di tahun 2024 itu sudah ada 13 poliklinik. 13 poliklinik. Termasuk ada poliklinik jantung, kemudian klinik kesehatan jiwa. Nah, Mas Sato dan tim kalau misalnya lagi stres memikirkan target dari BUMN gitu ya, target harus tampil berapa postingan. Minggu ini belum achieve gitu. Kan agak pusing tuh. Silakan berobat ke kesehatan jiwa, karena memang kesehatan jiwa itu tidak hanya untuk ODGJ ya. Betul. Itu yang salah tuh, bener tuh. Masyarakat menganggapnya dokter spesialis kesehatan jiwa itu hanya untuk orang-orang yang mentalnya ini terganggu, yang suka ngomong sendiri gitu ya, Pak. Kita yang stres juga benar. membutuhkan arahan dan konsultasi dari dokter spesialis. Betul. Nah, di kami juga ada treadmill, Mas. Ada treadmill. Kayak fitness itu. Treadmill apa sih? Tapi ada yang ke jantungnya. Buat ngetes jantung. Treadmill. Nah, kemudian ada EKG, kemudian ada CT scan juga ada. Insya Allah sudah lengkap, dan rumah sakit kami ini kan rumah sakit tipe C. Dengan kapasitas tempat tidur saat ini sudah mencapai 143 bed. 143 bed? Iya. Itu ada kelas-kelasnya? Ada kelas 3, kelas 2, kelas 1 sampai suite room kita ada. Walaupun namanya rumah sehat terpadu dompet duafa, tapi kita juga melayani pasien-pasien yang tidak mampu. Pasien-pasien yang mampu. Yang mampu. Oh, oke. Nah, berarti kalau ada tadi menarik, melayani pasien-pasien yang yang mampu gitu ya, bukan hanya yang tidak mampu. Iya. Itu berarti memang terbuka untuk umum, siapa yang mau datang ke sana. Awalnya begitu juga atau? Jadi dari 2012 sih maksudnya. Jadi 2012 itu hanya menerima pasien, kalau kami punya pasien member duafa. Member duafa. Jadi nanti itu masyarakat yang tidak mampu kami berikan kartu berobat. Member. Jadi mereka dengan member itu datang, diperiksa, langsung pulang, tidak usah bayar. Beneran gak usah bayar? Insya Allah beneran. 0 rupiah. Rumah sakit 0 rupiah itu adanya di rumah sakit kami. Bagi yang tidak mampu. Bagi yang tidak mampu. Itu dari 2012. 2012. Nah, kemudian berjalan 2 tahun, 2014 alhamdulillah, karena kan ada regulasi dari pemerintah, setiap rumah sakit wajib melayani pasien-pasien BPJS. Oke, ya. 2000 berapa? 2014. Oke. Nah, akhirnya kami bekerja sama dengan BPJS untuk membuka layanan pasien-pasien yang memiliki kartu asuransi BPJS atau JKN. Alhamdulillah 2014 membuka layanan, terus membuka poliklinik lagi, rawat inap lagi. Sampai 2017 kami membuka layanan asuransi non BPJS, asuransi umum, Admedika, Mandiri InHealth, Sequis. Itu bisa diterima di rumah sakit. Ada 24 asuransi yang sudah bergabung dengan rumah sehat terpadu dompet duafa. Jadi insya Allah kami akan melayani berbagai segmen masyarakat yang ingin melakukan pengobatan. Berarti kalau misalnya saya ada pasien umum gitu datang ke sana, baik yang punya asuransi atau enggak, itu diterima di jadi diterima, pokoknya selama dia sakit terima sampai sehat ya Pak, insya Allah sampai. Berarti kalau boleh tahu luasnya berapa? Itu kalau tidak salah, jadi si rumah sakit ini berada di kawasan zona Madinah dompet duafa. Zona Madinah. Di kawasan zona Madinah itu ada zona Madinahnya, ada masjid zona Madinah, kemudian ada kampus
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti. Kemudian di depannya ada Sekolah Smart Excellencia dan beberapa dompet duafa yang bergerak di bidang ekonomi KMM. Nah itu kurang lebih itu 7 hektar. Nah 4 hektarnya itu oleh rumah sakit. Oh, setengahnya sendiri. Iya. Jadi hampir luas dari ujung ke ujung itu rumah sakit. Dan 2016 kalau tidak salah itu sudah ada pembangunan gedung yang kedua. Itu dari dana Qatar Charity. Qatar Charity. Jadi negeri Qatar maksudnya? Betul, dari Qatar Charity. Negara Qatar maksudnya. Negara Qatar. Jadi ada seorang pengusaha di negara Qatar ingin ya seperti mewakafkan lah ada nasihat ataupun ujangan dari orang tuanya, coba tolong ini carikan lembaga kemanusiaan yang memang bergerak di bidang kesehatan. Nah, alhamdulillah dompet duafa terpilih. Itu karena mungkin sudah mulai di tahun 2012 atau mungkin bisa jadi karena kita ada rumah sakit kan. Jadi udah ada lebih percaya sama kita. Oh iya. Berarti RST ini cikal bakalnya ada dulu LKC. Betul. LKC itu ya yang ada di Ciputat. Saya pernah lihat tuh di Ruko kalau nggak salah. Tempatnya kan? Layanan kesehatan. Cuma benar-benar itu ada di Ciputat sampai akhirnya berkembang sampai rumah sakit dari tahun 2012. Nah kalau Pak Abdal bergabung di saya bergabung itu baru 2019 kurang 4 tahun lah. Iya. Oh dia senior tuh apa 4 tahun. Sebentar lagi 1 periode. 5 tahun 1 periode pilkada jadi. Iya. Pak ada cerita menarik nggak Pak selama 4 tahun ketemu sama entah member. Tapi masih ada nggak sih sel member itu sekarang? Ada. Oh masih ada. Tetap dia dikasih member card itu. Member card. Jadi cerita menariknya banyak Mas, tapi ini yang menyentuh saya gitu ya. Namanya tuh almarhum Bu Nur Hayati. Sudah almarhum sekarang. Tapi beliau ingin berobat itu penuh perjuangan. Dia dari Rumpin ingin cuci darah, hemodialisis. Dia ke rumah sakit, beberapa rumah sakit penuh. Nggak tahu ditolak gitu. Tapi penuh katanya. Nah, dia tidak punya BPJS, tidak punya jaminan. Bahkan ke rumah sakit itu mereka harus jualan piring, perabotan piring, gelas itu harus dijual. Karena ongkos dari Rumpin ke rumah sakit itu kurang lebih 150.000. 150 karena mereka harus charter. Iya. Sebalik 150.000, berarti bolak-balik 300. Seminggu itu kurang lebih 3 kali hemodialisa, tindakannya 3 kali kurang lebih. Berarti kan 300 kali 3 900.000. Itu untuk ongkos aja. Belum dia makan, belum pulangnya harus makan juga. Nah, belum beli obat-obatan. Akhirnya oleh tim LKC, sampai saat ini tim LKC masih ada untuk advokasi pasien. Dibuatkanlah BPJS. Kemudian kami di RST itu patungan. Dari gaji kami patungan ke seluruh karyawan untuk memberikan uang transport bagi pasien-pasien yang tidak mampu. Serius Pak? Iya. Nah dari situ, dari patungan itu, dari Ngencelek ada tuh petugasnya bimbingan roni pasien, dari kami juga petugasnya. Kita patungan. Nah alhamdulillah tuh yayasan 2024 bulan Februari kalau tidak salah meluncurkan satu platform pengobatan duafa. Nah platform inilah yang memfasilitasi mereka-mereka yang tidak punya uang transportasi, mereka yang ingin melakukan pengobatan kesehatan gratis, kemudian untuk fasilitas-fasilitas. Nah itu platform itu awal cikal bakalnya itu dari itu kencelengan kita. Kencelengan itu. Karena kami kasihan banget melihat Ibu Nur Hayati ini perjuangannya. Sebenarnya ada videonya di kami, nanti kami share juga ke teman-teman. Nah, selain Bu Nur Hayati itu dia juga sampai mengucapkan rasa syukur ya karena sudah dibantu. Kemudian ekonominya itu memang dia itu tinggal sama anaknya, anak perempuannya yang memang single parent juga tuh si anak perempuan itu udah janda gitu. Nah, bagaimana cara menghidupi Iya. sulit gitu, akhirnya ya kami patungan, kami berikan ke Bu Nur Hayati. Tapi memang tidak hanya Bu Nur Hayati, masih banyak Nur Hayati yang lain. Iya betul. Memang harus kita bantu gitu. Nah
Kemudian cerita menarik lainnya ada satu menarik banget ini. Ini anak SMP. SMP. Anak SMP Cewek, cowok? Perempuan. Perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Dia dibully di sekolahnya karena ada benjolan di sini. Oh, dan berbau. Tumor atau enggak? Kurang lebih sih tumor ya. Nah, dia tuh nggak mau sekolah. Karena dibully. Karena ada, kamu itu kenapa? Malu lah. Malu, iya. Orang tuanya juga nggak tahu gitu. Harus kemana dia berobat. Alhamdulillah bertemu dengan humas, dibawalah ke RST, dioperasi sampai sembuh insya Allah ini. Sampai sembuh di RST. Itu anak SMP dan itu gratis mas. Bayangkan kalau itu ke rumah sakit swasta yang memang notabene tidak mengedepankan manusia pasti mahal. Iya, betul. Walaupun memang sekarang juga ada BPJS. BPJS betul. Pemerintah dengan program BPJS-nya itu setidaknya ngebantu masyarakat. Betul. Yang memang membutuhkan. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, terus ini yang paling menarik lagi. Ini orang Boyolali kalau tidak salah. Boyolali? Rumahnya di Boyolali? Bukan, atau? dia orang Boyolali tapi ngontrak di Jembatan Merah. Jembatan Merah. Pedagang gulali. Okay. Gulali yang buat anak-anak itu. Dia berjualan sampai ke Talaga Kahuripan. Di Talaga Kahuripan pingsan. Pingsan, bingung tuh warga mau kemana? Akhirnya udah ke RST aja dibawa. Padahal di situ deket ke rumah sakitnya. Iya. Udah ke RST aja. Di RST dirawat di ICU mas 3 hari di ICU dan kami nggak tahu keluarganya di mana. Akhirnya kami minta tolong ke dompet duafa. Ternyata keluarganya di Boyolali. Kami antarkan ke Boyolali itu gratis. Wah. Jadi RST ini insya Allah manfaatnya banyak dirasakan lah. Tidak hanya untuk warga Bogor gitu, untuk warga yang lainnya juga. Bahkan kami sebagai rujukan rumah sakit yang UNHCR mas, yang refugi itu, pengungsi sering ke kami banyak. Gitu. Jadi alhamdulillah dengan dana zakat infak sodakohnya warga masyarakat itu bermanfaat untuk semua kalangan. Iya, berarti menariknya ternyata sisi sosial yayasan atau dompet duafa itu nggak cuma hanya di atasnya aja ya. Di karyawannya juga sampai ngencreng juga gitu kan. Sebenarnya ya kalau boleh dalam tanda kutip ya buat apa juga gitu kan. Iya betul. Buat apa juga, patungan kan udah ada yayasan. Misal bisa tinggal minta mobil operasional atau apa, tapi dari inisiatif karyawan RST sendiri merasa ingin membantu juga lah ya. Dan rasa itu tuh muncul tiba-tiba gitu mas. Organik aja. Iya, tidak dipaksa, tidak ini aja. Yuk kita patungan. Itu tadi bentuknya apa? Platform apa? Platform pengobatan duafa itu dia di website, basicnya website infak pengobatan duafa namanya itu. Infak pengobatan duafa.org.id. Nanti itu ada tuh langkah-langkahnya. Bahkan bisa pakai GoPay, terus pakai Kris kayak gitu. Kalau saya sih biasanya pakai GoPay karena bisa 5.000 per hari. Oh, nggak ada nominal, paling kecil 1.000? 1.000. Oh, paling kecil 1.000. Wah, nanti boleh kita contoh ini. Iya. Monggo silakan. Jadi nanti Yayasan Indah Berbagi juga kan bisa melakukan hal yang sama terkait fundraising dan sebagainya. Karena ya, kita harus banyak kolaborasi biar saya yakin sih dompet duafa juga kewalahan kalau dia sendiri gitu. Kita harus butuh jaring kolaborasi untuk menembus masyarakat yang lebih luas. Pak tadi balik lagi member dompet rumah sehat terpadu itu caranya gimana? Mungkin nanti ada yang mau mendaftar atau gimana gitu. Betul. Jadi nanti ada tim advokasinya dari LKC. Kemudian ada tim asesmennya, ada penilai lah ya. Apakah dia memang benar-benar termasuk 8 asnaf itu, ya, fakir, miskin, disabilitas dan lain sebagainya. Setelah itu seperti biasa prosesnya ada wawancara dan sebagainya, kemudian lihat ke kondisi rumah dan sebagainya. Kalau memang dia sudah dikatakan, oh ini benar-benar tidak mampu, itu akan diberikan kartu member. Nah, bagi masyarakat yang memang dia benar-benar tidak mampu, silakan datang ke RST kalau ingin berobat. Nanti kamu bantu PLKC. Oh gitu. Tetap kalau misalnya sebelumnya belum terdaftar gitu, terus udah ada keluhan, datang aja. Nanti akan diurus sama tim LKC di Rumah Sehat Terpadu. Kalau misalnya
dapat rekomendasi dari YIB nih, kan kita juga punya data warga yang punya masalah kesehatan atau apa gitu, kita bisa kerjasama juga. Pak Abdal, ini ada warga kita yang nggak mampu gitu. Bisa, dan peluangnya sangat besar. Jadi ya kami juga mengucapkan ya alhamdulillah gitu ketika ada yayasan yang memang dia concern ke kemanusiaan. Gitu. Wah, ya, insya Allah lah kita terus kolaborasi. Siap. Kalau tadi pemeriksaan 0 rupiah itu selain buat member dan BPJS. Nah, kalau dari umumnya pasien umum itu ada perbedaan harga atau lebih apa? Lebih murah. Ya? Iya, saya mau bilang lebih murah, ragu-ragu disebut sendiri Pak Abdul. Betul, rumah sakit kami ini kan notabene lembaga kemanusiaan gitu ya. Jadi walaupun kita membuka untuk pasien umum, insya Allah rumah sakit kami ini kompetitif lah untuk harganya, sangat murah untuk pasien umum. Oh iya. Kalau di rumah sakit lain itu konsultasi 250 gitu ya, di kami 150.000. Oh. Jadi insya Allah. Ya. Tapi itu bisa untuk warga, maksudnya saya kan di Ciputat. Kalau jangan sampai berobat, maksudnya ada warga gitu boleh. It's gini, misal BPJS saya di lain daerah, ke RST bisa nggak sih? Kalau BPJS itu terkendala dengan radius dan area. Oh iya, dia ada. Kalau misalnya di Ciputat itu Vaskesnya di sana. Vaskesnya di sana dan agak jauh merujuknya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat medis gitu, misalnya demamnya tinggi, ingin ke RST, monggo silakan datang ke IGD. Oh, kasusnya yang tadi Pak penjual gulali yang pingsan di itu ya di Kauripan itu langsung masuk. Betul. ICU apa IGD tadi? Tadi ke IGD, dari IGD ke ICU. ICU itu tanpa ada data sama sekali? Iya. Kok berani Pak? Ya. Maksudnya kan ada operasional yang harus ditanggung. Betul ya, itulah RST gitu. Berani, padahal takut juga. Ini kemana gitu kan. Tapi ya karena kita di pundak kita ini kan ada dompet duafa, ada rumah sakit. Oh iya. Jadi ya kuat nih. Sebagai dasarnya kemanusiaan, ya kita harus masukkan ini. Karena dasar kita adalah kemanusiaan. Siapapun itu gitu. Tidak hanya baik itu muslim ataupun non muslim, warga keturunan apa, itu harus masuk ke kami kalau selama itu medisnya harus ditolong gitu. Ada yang non muslim? Banyak pasien kami yang non muslim, banyak sekali, kurang lebih itu 1,2%. 1,2%. Banyaknya sih muslim. Tapi nggak, maksudnya tadi ini rumah sehat terpadu bukan hanya muslim aja kan? Karena kan kalau kita lihat dompet duafa memang jalurnya ke muslim gitu. Tapi kalau rumah sehat terpadu sebenarnya terbuka untuk saudara-saudara kita yang agamanya non muslim juga. Ya. Dompet duafa pun sama Mas, kalau namanya juga lembaga kemanusiaan. Saya sih sepengetahuan saya dompet duafa juga membantu mereka-mereka yang memang membutuhkan, baik itu dari agamanya non muslim, apapun itu latar belakangnya, tapi dibantu. Nah, begitupun di rumah sakit rumah sehat terpadu. Jadi dibantu semuanya. Iya. Jadi tidak memandang agamanya apa, latar belakangnya apa. Selama dia membutuhkan layanan kesehatan, datanglah ke RST. Selama membutuhkan pelayanan kesehatan. Iya. Dan kami punya slogan dan jargon. Apa? RST no ribet-ribet. No ribet-ribet. Masuk aja. Nanti administrasi belakangan. Bisa begitu ya? Oh iya ya. Bisa. Oh. Sangat bisa. Iya, pengalaman saya ribetnya emang di administrasi Pak. Iya, rumah sakit besar atau klinik gitu, udah sakit duduk aja dulu gitu di ruang tunggu gitu kan, udah setengah napas tetap disuruh tunggu gitu ya. Wah, ini kalau banyak rumah sakit kayak rumah sehat terpadu, wah, kita kesehatan warga negara Indonesia semakin terjamin ya Pak. Amin. Makanya kami juga berdoa mudah-mudahan ya IB ini ada rumah sakit. Amin. Dan klinik. Amin. Saya dengar-dengar mau buka klinik kan. Doakan Pak. Siap. Mohon bimbingannya. Siap. Mohon bimbingannya. Baik. Terima kasih Pak Abdal. Sama-sama Mas. Terima kasih. Jadi buat teman-teman yang di sekitaran Parung ya khususnya. Betul, ya. Sekitaran Parung gitu. Kalau ingin atau ada gejala kesehatan, gangguan kesehatan, boleh langsung ke rumah sehat terpadu dompet duafa. Insya Allah dilayani dengan baik, nggak usah mikirin
duitnya gimana, udah masuk aja dulu gitu. Nanti bisa pakai BPJS atau nanti di survei ya tadi sama teman layanan kesehatan cuma-cuma. Kalau memang memenuhi syarat 8 asnaf, 0 rupiah. Betul. 0 rupiah. Terima kasih Pak Abdal. Pak Abdal, seperti tadi, 2 kata baik. Luar biasa. 2 kata baik. Apa ya? Bingung nih. Ayo, 2 kata baik. Teruslah berbagi. Terima kasih, sampai jumpa di Ruang Pagi, Ruang Podcast Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.